apa yang lu buat dari hati akan masuk ke hati orang. Kalau misalnya ada ruang, boleh nggak? Punten nih, boleh nggak? Gue bersihin nggak? Gitu. Iya. Akhirnya jadian. Pas rilis putus. Gue percaya dengan musik yang jujur yang kita buat, ya pasti ada pendengar lah. Gue mau ceritanya cinta, gue bilang ke dia, tapi bahasanya bahasa lu. Halo teman cerita, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau kalian lagi ngeliat Raffi Andika di studio, jalan-jalan, nyanyi, ataupun lagi cukur jenggot di sosial media, artinya kita sudah kedatangan teman-teman yang keren-keren di kamar ini. Dan hari ini, spesial sekali kedatangan duo berbahaya nih kayaknya musiknya soalnya. Dan hari ini kita langsung ngobrol aja sama teman-teman jauh nih. Ada yang satu dari Kupang, yang satu dari Jakarta. Kita sudah kedatangan Dennis dan Immanuel from Sweet Holic. Apa kabar teman-teman? Kabar baik, bro. Oh, patokannya tuh harus cukur ya, baru ada ini ya konten gini ya. Iya, soalnya kalau gue belum cukur nih, kan belum cukur nih. Jadi ya udahlah syuting aja dulu. Kalau udah cukur harusnya kan rapi gitu kan, karena ada-adain lah. Tapi teman-teman nih udah berapa hari di Bandung kalau boleh tahu? Kita dari tanggal 11, Fri. Dari tanggal 11. Tanggal 11. Oke, berarti udah lumayan lama ya? Iya, 11, 12. Sekarang kan 14 ya. 11, 12 ya, 3 hari, 3 apa 4 hari? 3 lah. 3 harian. Iya. Gimana Bandung betah lah ya? Kalau gue udah sering ke Bandung. Bandung indah banget buat gue. Nah, ini dia baru pertama nih masalahnya. Pertama kali nih. Pertama kali dari Kupang. Iya. Oke, tapi kalau ke Jakarta sebelumnya udah pernah? Udah pernah. Oke, ke Bandung pertama kali? Pertama kali nih. Ini gimana rasanya dibawa sama bapak-bapak ini ke Bandung? Iya lagi bener. Seru. Umurnya jauh, umurnya. Oh, jauh umurnya? Jauh, gue generasi milenial, dia generasi Z nih. Oh, Gen Z. Gen Z banget. Oke, nah. Milenial kolonial. Bukan gue yang ngomong ya, bukan gue. Iya. Masuk. Kan belajar. Soalnya yang ngomong kolonial juga. Iya. Nyambung ya. Nyambung. Tapi gini, ini yang menarik sebelum kita ngomongin mengenai singlenya gitu, Yes. Sweet Holic nih, Bang Dennis sama Immanuel ini dua individu dari generasi yang berbeda. Ini gimana ceritanya bisa ketemu nih gimana? Jadi harus storytelling dikit nih berarti. Oh, boleh. Gimana Jadi tuh? ceritanya gua sama pacar gua, Lala, kita ada perform di Kupang waktu itu. Oke. Manggung di Kupang, abis itu kita extend karena rumah dia kan. Dia minta extend dong, kita jalan-jalan. Oh ya oke, jalan-jalan. Abis itu malamnya dia bilang sama gua, aku tuh sebenarnya di sini punya komunitas musik. Jadi komunitas musik sebelum dia masuk Idol tuh dia cover-cover di komunitas musik ini. Oke. Namanya Kumis, Kupang Music Sensation. Kupang Music Sensation. Musik Sensation. Ya, kepala sukunya ada teman kita, Donald Manuain. namanya Donald. Oke. Hari itu kita kumpul di rumahnya, jamming segala macam. Pokoknya menurut gua tuh, gua orang Ambon kan. Oke. Gua pulang Ambon juga sering sama almarhum Glenn Fredly. Oke. Gua ngelihat Kupang tuh potensial musiknya gokil banget mereka. Oke. Jadi pas kita nongkrong, gue jamming, anjir nih anak-anak sekarang keren-keren banget. Cuma kita nggak pernah dengar karena mereka memang simpan aja. Kebanyakan mungkin media di Kupangnya ada, cuman memang nggak sampai ke Jakarta atau Bandung. Oh. Jadi pas jamming, anjir nih keren-keren. Tiba-tiba dia datang lah Oke. dengan Gen Z dia, tapi dengan referensi dia Beatles, man. Beatles banget gue. Oke. Jadi Beatlemania. dia nyanyi tiba-tiba, wah ini cocok nih sama lagu gue yang, karena gue simpen bank kan, gue simpen notasi gitu. Oh ini cocok nih. Ini jam Blackbird kan? Iya benar. The Beatles. Kita lagi jamming Blackbird. Langsung Beatles. Oke. Habis itu gue coba cari-cari notasi 2023 tahun itu 2024 gue hubungin dia. Kita coba bikin band yuk. Oke. Akhirnya duo nih. Akhirnya dua. Sebenarnya band sih. Oke. Tapi kita mulai dari berdua aja. Karena pengalaman gua ngeband, banyak kan teman-teman gua player, kebanyakan season player kan. Betul. Saat kita lagi mau bikin band, kalau ada job masuk ya pasti job lah. Dapur lebih penting, man. Gua ngerti banget. Jadi gua mikir kita tetap band, tapi nanti kalau kita dapat berkat live, kita pakai additional player. Oke. Jadi formatnya, Formatnya band. band tetap, tapi Oke. berdua. Oke. Tadi kan ini yang menarik ya Bang ya, karena tadi dibilang Immanuel tuh punya referensi yang Beatles sampai segala macam. Yes. Nah, ini bisa nempel sama notasi yang Bang Dennis bikin tuh gimana ceritanya tuh? Notasinya sebenarnya cocok sama dia. Oke. Nah, Sweet Holic ini gue coba mau menawarkan nuansa musiknya band 2000-an karena gue suka banget tuh. Aha. Golden era tuh 2000-an tuh band semua otentik, punya intro, punya melodi.
punya karakter bandnya itu kuat banget menurut gue. Oke. Nah, gue coba collab sama dia dengan generasi dia, dengan lirik-lirik dia, lirik-lirik Gen Z lah pokoknya. Jadi menurut gue selain notasi, liriknya yang sekarang ini jadi challenge buat gue. Ya, itu terjadilah Sweetholic di situ. Ada kolaborasi antara dua gap generasi ini. Oh, nice. Oke. Yes. Berarti Immanuel bantu di lirik juga? Ya, Yes. bantu nulis lirik juga. Nulis lirik juga. Nah, ini proses produksinya gimana? Sampai si bersinggah ini ada nih gimana nih? Gimana? Coba gantian dong ngomong. Deh, gantian, Kamu coba, Gen coba. Z ngomong ayo. Kolonial bener nih. Kolonial. Oke, Oh, gimana? dari prosesnya sih lumayan challenging ya. Oke. Soalnya referensi gua kan Inggris banget, Gen Oke. Z banget kan. Bisa. Terus disuruh nulis lagu yang temanya tuh 2000-an, Oke. Indo. Yang dimana tuh gap generasi dari referensinya juga beda kan, referensi beda banget ya. Akhirnya pun juga disuruh ditulis bersinggah. Banyak sih lirik yang akhirnya nggak cocok sama Kak Dennis. Oke. Jadi gua kurasi Kurasi lagi. lagi. Oke. Lebih sederhana. Karena bahasa dia tuh kayak, men ini aja gua nggak ngerti, men. Belum tentu pendengar ngerti, men. Coba kita kurasi dulu dikit deh. Ya ngomong soalnya gapnya jauh. Gua nggak ngerti, men. Gua ngerti. Gua Oke. nggak ngerti gitu. Oke. Nah, tapi dari situ akhirnya berapa lama tuh sampai akhirnya klop nih? Oh, ini udah liriknya gini, notasinya gini gitu. 3 kali pertemuan. Ya. yang kali Oh, 3 kali ketemu. pertemuannya. Nggak sampai setahun lah. Iya, nice lah. Sebulanan nggak? Iya. Kita tuh sebenarnya basicnya LDR, long distance relationship, sama LBR, low budget relationship. Bisa masuk tadi LDR ya. Masuk. Low budget relationship. Yoi. Oh, tapi itu berarti proses produksinya jauh-jauhan nih. Kan LDR Jadi tadi. yang unik gini, karena Oke. gap generasi ini, gue sebenarnya respect banget sama generasi Z ya, Oke. karena mereka cepet banget kan, men, ngerjain sesuatu, idenya banyak, ya kan segala macam. Cuman gue juga dalam generasi milenial yang gue sempat rasain produksi itu pita juga, terus susahnya latihan, susahnya segala macam, terus kayak lu udah bikin studio tuh berarti artinya ini udah karakter gue banget nih buat bikin produksi ya kan. Satu kali gue kirim lagu ke dia kan, notasinya kayak gini, kurang lebih pasti notasi ini pasti cinta lah temanya. Oke. Udah dia, oke kak, kalau gitu biar aku tag aja di Kupang. Gue bilang nggak bisa, lu harus datang ke sini. Ya, itu maksudnya. Iya, akhirnya dia datang jadinya. Kebetulan datang Oke, sendiri itu ke Jakarta. sendirian. Jakarta. Oke, Langsung oke. gas. Nice. Prosesnya nggak bertele-tele ya, sama Bang Dennis memang tet meskipun agak jaraknya jauh tadi ya jaraknya waktunya. jauh. Oke. Nah, abis ini sebenarnya mau ngomongin tentang bersinggah teman-teman, tapi seperti biasa tamu datang ke kamar ya tidak mungkin. Nih ada cemilan dulu teman-teman. Woi. Kalau mau nyemil silahkan. Ini ada cemilan dari Lenis Teras seperti biasa. Terima kasih. Sik. Ini yang pedas, ini yang enggak. Cemilan tuh ganjil berarti ya? Karena kalau genap 10 kan? Pak Dias, generasinya sama, bercandanya Pak Dias. Sama kita, bro. bercandanya. Enggak, kalian lihat ya. Lu lihat semua ya mukanya dia pasti bercandain kayak gitu tadi. Oh gitu. Gitu Tapi bercandanya. itu yang gua rasain 2 tahun pas gua pacaran sama Lala. Oke. Jokes gua nggak pernah diketawain, men. Nah itu Lala itu kan pembawaannya kalem yang kita tahu ya. Kayak, oh iya teman-teman. Tapi kebayang kalau jokes bapak-bapak beliau ketemu sama Lala gitu ya. Ya udah. 2 tahun dia nggak ketawain. Sekarang sih ya kalau di TikTok dia scrollnya jokes om-om. Dia udah mulai ngerti. Bahwa itu Influence. lucu, iya. Influence. Influence, bro. Lah ya Allah. Oke, tapi susah gak sih beradaptasi dengan ininya gitu, workflow-nya? Awalnya sih susah sih. Awalnya Tapi susah. namanya juga generasi sekarang kan adaptif. Harus Oke. adaptif kan. Iya. Oke, ya setuju, setuju. Mau nggak mau, oh gini ya. Gercep, mereka gercep. Harus gercep kan. Ini lucu, dia tuh mau ngomong sesuatu tapi kayak gimana ya caranya biar gua agak ini sama Bang Dennis nih. Lucu. Oke, nah ini yang mau ditanyain sebenarnya. Sambil makan nggak apa-apa kan? Boleh dong, sambil minum sambil makan silakan teman-teman. Ini yang menurut saya sebenarnya satu mengenai pemilihan judul nih dan tema gitu. Bang, ini bersinggah ini kan kalau nggak salah dengar dari liriknya nih, itu kan kayak lu mau nggak sih singgah di hati gua, lu mau nggak sih pacaran gua gitu kalau dari liriknya. Ini tema besarnya udah ada dulu apa notasinya yang tadi dibilang apa segala macam gitu. Jadi gua kan musisi banget nih, anak band lah bukan musisi. Kadang gua ngiringin, gua session player 15 tahun, ngiringin beberapa artis. Kadang tuh gua malah nggak inget judulnya, gue inget notasinya. Oh, Jadi gua emang agak lemah di lirik sebenarnya. oke. Jadi kayak misalnya lagu ini yang
Coba lu mainin melodinya. Oh, lagu ini. Gue jadi taunya itu. Oke. Jadi gue emang nggak terlalu kuasai. Mungkin bukan bakat gue di situ. Oke. Jadi gue kumpulinnya banknya semua notasi, Vi. Wow. Gue semua kumpulin notasi ref gini. Di voice note gue sama di hard disk tuh ada 1000-an lah, pokoknya itu isinya notasi. Oke. Jadi gue cinta banget sama notasi. Ya. Jadi gue simpan notasi ini refnya untuk lagu ini, notasi ini. Oke, udah sip. Ketemu dia, ya udah gue tahu notasi yang cocok buat dia karena gue dengar suara dia kan. Begitu sampai Jakarta, gue mau ceritanya cinta, gue bilang ke dia, tapi bahasanya bahasa lu. Jadi dia ceritain lah kisah dia ini sebenarnya. Oh, Gitu. gitu. Bersinggah itu kisah dia lagi PDKT sama cewek. Dia anak yang introvert, nggak bisa ngomong banget ke cewek. Bukan kayak kita yang anak musik yang belak-belakan kan, playboy kan biasanya kan. Basicnya harus ada itulah, buat Ya. berani kan. Ya. Dia nggak berani terlalu ngomong, makanya di lirik itu ada kayak, kalau misalnya ada ruang, boleh nggak? Punten nih, boleh nggak? Gue bersinggah gitu. Iya. Itu bahasa dia sebenarnya. Iya. Oke, terus abis itu si lagu ini setelah jadi nih gitu, merasa ini merasa ini bisa dipakai nggak nih buat Ini fun fact sih, ceritain. coba buat nembak gitu misalnya. Akhirnya jadian. Weh, Tunggu dulu. Oh, belum. Pas rilis putus. Taruh dulu ya. Agak kampret ya. Untuk kamu yang di sana. Udah tepuk tangan lu. Udah semangat ya. Udah semangat gua. Pas rilis putus. Putus. Maaf kalau boleh tahu, berapa lama itu sampai akhirnya jadi terus rilis? 3 bulanan doang. Terus dia nggak kasih tahu lagi lagu itu buat dia. Apa-apa lah. Maaf ya. Bang, dia minta maaf sih, Bang. Kok dia minta maaf sih? Lu jangan minta maaf. Yang sudah berlalu sudah, Oh, iya, udah iya, berlalu iya, gitu. Lu iya. jangan minta maaf. Pride. Oh, iya. Lu sekarang sudah masuk ke ranah musisi nih lu. Harus udah punya pride. Belajar sama sebelah lu. Gitu. Bang. Iya. Langsung Maaf juga, banget. Bang. Oke. Nah, tapi ketika lagu ini rilis nih, lu sama sekali nggak ngomong kalau itu buat dia. Enggak sama sekali. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Terus gimana pendapat orang-orang di sekeliling lu tentang lagu ini gitu? Tawa sih, Pak. Kok putus? Tapi kalau untuk lagu ini sih senang sih. Soalnya mungkin karena membawa memori-memori lagu pop 2000-an awal kan. Pemilihan sound drum sama gitarnya sih. Itu Yes. dia. Apalagi, Melodinya. melodinya 2000-an soal- banget kan. Ini kayak Manuel cocok nyanyiin OST FTV nih. Gitu, Bener lagi. Bener lagi FTV. FTV. Kayak cocok gitu. Ayo tolong FTV yuk. Tolong FTV. Sweet Holic sama Raffi yuk. Kebetulan saya tahun ini lagi fokus ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Oh, Tolong. iya, Tolong, bener, ya. bener, Tolong ya, bener. tolong. Iya, bener, Saya lagi bener. geser dari bahasa Inggris nih. Bisa. Oh, terus habis itu ini menjadi sebuah hal yang menarik karena debut nih kan. Debutnya Sweet Holic gitu. Nah, reception orang-orang terhadap, maksudnya kan kalau Bang Dennis udah lebih dari 15 tahun apa segala macem berkecimpung di musik. Emmanuel nih debut bersama Sweet Holic dengan bersinggah. How is that feelingnya gimana tuh? Lumayan kaget sih awalnya. Tapi senang di waktu yang bersamaan. Karena Kaget, senang. Oke. tahu sendiri kan Bang Dennis. Yang mana? Dia marah. Tuh, jokesnya ya, kalian semua lihat jokesnya beliau ya. Terus Terus lumayan kaget juga dari cara promonya. Terus dari media-medianya. Soalnya beda banget kan sama di Kupang. Jadi Kupang tuh mentok di media sosial sendiri dong gitu. Terus nggak tahu gimana tuh kalau di Kupang kayak mau reach out ke radio tuh nggak tahu gimana. Oke, jadi limited information aja ya. Gue setuju. Tapi potensialnya gokil. Gokil. Kalau beliau yang ngomong saya udah percaya. Karena gini. Gokil, Vi. Karena gini Bang. Orang-orang tuh kan sorry kalau kita ngomongin musik senternya ke Jawa kan. Betul. Jawa Barat apa segala macem. Tapi banyak hidden gem di Hidden sekitar gem, itu bener. kan. Yang harusnya bisa dieksplor dan thank you banget Bang udah membawa satu di dunia gitu. Nice. Gue juga bilang sama dia, setelah ini bukan akhir hidup lu untuk bermusik, ini malah awal hidup lu. Karena dia punya proyek sendiri kan. Namanya Nocturnes di Spotify. Nocturnes. Nah, itu anak senja banget lah di situ dia. Pokoknya gayanya yang skena senja, Spotify-nya udah itu dia banget lah. Jadi gue bilang ini tuh permulaan pemancing untuk lu bergairah, untuk lu bisa tahu dan mengajak teman-teman lu juga khususnya daerah. Ayo bisa, men. Kita nggak kalah sama anak Jakarta, kota-kota besar, Bandung, Surabaya, nggak kalah. Kalian punya gift itu masing-masing. Menurut gue tuh musik tuh gift, man. Iya.
Kalau lu udah bisa bermain musik itu udah lu udah spesial dari manusia biasa lah. Lu punya gift itu. Jadi lu jangan pernah takut untuk berkarya, bikin aja. Dan lu dapat pelajaran ini, wadah ini lu udah tahu, ya lu kembangin gitu. Biar kita sharing kan. Betul. Itu tadi lewat komunitas, lewat apa segala macam, dan sekarang akhirnya diajak sama Bang Dennis ke Jakarta gitu. Ya. Ini nggak menutup kemungkinan juga nantinya apakah Sweetholic akan tetap di warna musik yang seperti ini Bang, apa gimana nantinya? Kalau gue masih pengen di warna musik seperti ini, Oke. karena lo tahu sendiri kan branding nama harus konsisten. Betul. Dengan segi musik, dari segi lirik, ya kita masih jaga itulah. Oke. Gue percaya dengan musik yang jujur yang kita buat, ya pasti ada pendengar lah. Iya. Gitu. Itu satu poin yang menarik karena banyak orang yang berhenti berkarya karena tidak merasa mendapatkan pendengarnya gitu. Yes. Karena akhirnya mereka tidak menemukan pendengarnya, teman-teman banyak yang akhirnya reach out Bang di DM dan segala macam gitu. Gimana? Gue harus mulai dari mana ya? Pingin deh ketemu begini teman-teman. Mungkin teman-teman yang lain juga sependapat. Mungkin Bang Dennis juga sependapat, Immanuel sependapat. Nggak harus ketemu dulu kok. Yes. Tapi mulai sesuatu aja dulu. Bikin aja Ngelangkah dulu. itu men, bener. Karena kalau lu ketemu, tapi abis lu nggak mau mulai sesuatu sama siapapun itu, mau lu ketemu sama Dennis Talakua, mau lu ketemu sama Immanuel, Raffi Andika, ataupun almarhum Bung Glenn Ferry dulu gitu. Itu tuh, kalau lu setelah itu cuman, oh iya gue dapat ilmu, tapi gue nggak mau mulai sesuatu, akan sayang rasanya. Jadi mulai aja dulu, baru setelah mulai, ayo kita ketemu bareng-bareng di panggung yang lebih besar lagi gitu. Itu dari komunitas tadi, itu gue seneng saya dengarnya gitu. Tentang bersinggah nih, ada satu hal yang menarik mengenai pemilihan sound tadi. Gitu. Fokus di 90-an dan 2000-an gitu kan. Ini berarti akan jadi, kan kalau tadi bilang warna musik, template manggung pun akan begitu Bang Dennis nanti. Oh gue maunya si soundnya begini segala macam, karena kan dari rekaman ke live beda nih gitu. Betul. Itu gimana Bang? Gue lama banget di panggung, dan ngiringin artis sebagai musik director ya. Jadi paling nggak dari situ gue banyak belajar dari setiap frontman-nya, penyanyi idol, artis siapapun gitu. Gue banyak belajar. Ternyata baca penonton tuh penting ya kan. Terus main gimmick juga penting. Ya mungkin metode itu akan gue pakai. Cuma sejauh ini seorganik mungkin yang ada di Spotify, di agregator manapun, seorganik mungkin akan gue bawain. Tapi masalah repetisi atau gimmicknya kita belum tahu karena kita belum pernah nyoba, belum dapat manggung juga. Oh gitu. belum. Oke. Jadi teman-teman ya kalau misalnya lagi bikin acara boleh Sweetholic, boleh Dennis Gue Talakua. suka banget men di sini men, banyak promonya nih. Harus lah kita support men. Support Sweetholic. top. Tuh, harus. Bandung tuh saya banyak stage masa bisa lah ini Iya satu lah. dong. Oke. Dari pengalaman seorang Dennis Talakua nih untuk Immanuel sendiri gitu. Yang paling berkesan ketika pertama kali di sounding akan ada project ini tuh apa? Kan tadi banyak belajar apa segala macam. Tapi yang paling nyangkut tuh apa? Seneng sih. Lompat-lompat. Lompat-lompat. So, serius reaksi lu gitu? Iya. Lu lompat kemana bro? Gue mau jangan salah nangkep nih gue. Lompat gimana maksudnya? Lu diajak lompat-lompat sama beliau. Gimana? Nggak, awalnya tuh yang pertama seneng. Terus yang kedua tuh disuruh 2000-an kan, awal 2000-an. Suruh dengerin. Hmm. Jadi gue minta referensi dia dulu. Ini nih yang menarik nih. Oke, terus. Lumayan bingung tuh, soalnya kan gue kurang kan. Dengerin. Bukan kurang guys, lu spesial aja. Oke. Iya. Tapi mau nggak mau akhirnya gue coba membuka kuping gue untuk banyak dengerin referensi lagu pop 2000-an awal kayak. Akhirnya sih gitu sih. Boleh tahu nggak ketika bikin lirik dari sini gitu, yang paling jadi influence tuh band apa atau siapa atau musiknya siapa sih gitu? Mungkin kalau ditanya gitu, Bilal sih. Bilal kan banyak puitis tuh. Oke. Nah, itu tuh masuk tuh salah satu. Bilal Indrajaya. Jaya. Kalau yang dari era 2000-an sampai 2010 siapa yang dikasih sama Bang Dennis nih ke dia? Alexa. Pantes. Cara nyanyi Anda Iya. halus sekali seperti Alexa. Iya. Oke, tapi emang that's the way you sing kan? Emang cara Immanuel menyanyi seperti itu gitu. Iya. Sekarang gue ngerti Bang kenapa lu bawa dia. Karena nyambung sama si notasi, Yes. nyambung sama instrumentalnya. Lu butuh suara-suara yang halus kan Bang? Yes, benar. Iya kan? Terus di double kalau rekaman. Iya. Iya bukan sih? Kiri kanan Bang. Iya. Gue dengerin kan di. Iya. Oh, di mixingnya sengaja di vokalnya duel di kiri double kanan. track ya. Iya, double track.
Oke. Nah, Mang ini kan kalau misalnya kita ngomongin tuh rekaman. Kalau live, suasana yang mau lu bawain gimana nih? Kan lu vokalnya nih. Kalau Bang Dennis kan gitar gitu. Lu mau akan bawa suasana yang seperti apa? Ya penuh cinta sih harusnya. Sweetholic. Ya, mantap ya. Masuk ya. Ini udah terkontaminasi selama di Jakarta aslinya. Kalau di Kupang nggak gitu sih. Gua nggak menyangka itu akan begitu jawabnya keren. Senja banget kan. Anjir keren banget duel. Lu keren banget. Lu sampai kata juga ngakak. Gila penuh cinta. Penuh cinta. Nah, kan lu tadi bilang lu punya project sendiri nih, Nocturnes tadi. Itu suasananya beda banget sama yang di sini berarti kan? Lebih pop kayak pop indie sih. Solo project. Terus ada satu track juga yang kayak The Beatles banget sih. Oh. Jadi itu benar-benar experience sih. Berarti akan rock gitu ya, yang si Nocturnes ini. Kadang boleh, kadang pop juga, pop indie juga boleh. Nah, sesuka gue lagi. Cuek banget jawabnya suka-suka gue. Tapi gue mau nanya satu hal. Ini sekarang kita ngomongin depan seorang Dennis Talakwa. Oke. Kalau lu dibawa dan diajak untuk bikin sebuah notasi, bikin sebuah aransemen, gua mau gayanya se-Immanuel mungkin kata Bang Dennis. Lu akan bawa style seperti apa ke Sweetholic? Wah, The Beatles sih. Mudah-mudahan The Beatles sih kayaknya. Oke, lu akan bawa rockabilly berarti ya. Nah, ini menarik nih. Berarti ditunggu nanti kalau Sweetholic ada project rockabilly, berarti kemungkinan besar yang produksinya masuk nih beliau nih. Karena ini lu sendiri kan Bang produksi yang ini? Yes. Wow. Oke, ini menarik. Ini menarik deh. Oke. Mungkin satu pertanyaan terakhir mengenai Sweetholic ya. Yes. Bukan Dennis Talakwa, bukan Immanuel, tapi as a Sweetholic gitu. Kedepannya Sweetholic ini punya harapan apa sih tentang teman-teman yang mendengarkan, menangkap nama Sweetholic itu akan rasanya apa sih? Kalau gua pribadi, gua bikin Sweetholic ini sebagai identitas gua sebagai musisi di belakang layar selama 15 tahun. Dan gua rasa gua harus punya legacy, Vi. Oke. Karena selama ini orang tahu gue sebagai MD, sebagai gitaris, tapi gue nggak punya karya gitu. Karyanya penyanyinya gitu. Dan gue harus punya legacy, makanya gue bikin. Salah satunya ini sebenarnya Sweetholic. Ada beberapa project yang masih gue bikin juga berjalan, dan gue percaya gue selalu akan bikin itu. Karena gue memilih hidup gue jadi musisi aja. Oke. Gue mau fokus jadi musisi aja. Jadi ini salah satu awal gue buat legacy anak gue ada di Sweetholic ini. Kalau lagu ini berkenan, banyak pendengarnya, itu bagian bonus aja. Yang penting gue buat jujur. Gue mengutip satu kata dari kalimat dari Bung Glenn. Oke. Dia bilang begini, apa yang lu buat dari hati akan masuk ke hati orang. Dan itu jadi pegangan gue. Gue rasa setiap lu buat karya, jujur apapun juga, pasti ada hati jujur yang terima itu juga kan, men. Walaupun numbers nggak penting ya. Iya. Tapi tetap berkarya aja karena kita musisi, men. Betul. Nggak ada lagi yang bisa dibuat. Betul. Kalau mentok-mentoknya kalau Ambon kalau nggak bisa jadi musisi, masa harus jadi debt collector? Kayak gue berasa nonton Kakak Bos tuh. dia bilang begini teman-teman. Kakak Bos gue berasa nonton nih. Tapi Kakak Bos rapper, nah Dennis Talakwa gitar. Yes. Oke, kalau dari Noel? Kalau dari gue sendiri secara pribadi sih lewat Sweetholic ini sebenarnya yang penting gue nge-build up diri gue dulu. Build up. Ya, Oke. dari experience, dari cara promo. Dan untuk pendengar Sweetholic sendiri sih, semoga seneng sih. Karena gue yakin saat lu senang dengerin lagu Sweetholic, lu bakal jatuh cinta sendiri sama Sweetholic. Bagus tuh. Gila. Pulang. Tadi pagi baca puisi karya siapa? Tidur gue. Enggak, gini loh. Lo tau gak sih diam-diam menghanyutkan teman-temannya? Diam-diam menghanyutkan. Iya, ini dia. Bener. Bang, kayaknya abis ini bang ya, lo harus kasih dia ruangan, dia kosong nih. Lo kasih dia buku nulis Iya, bener. Semua yang lo pikirin lo tulis udah jadi. Tinggal setor ya. Tinggal setor ke Bang Dennis nanti. Iya, bener. Oke. Tadi tentang Sweetholic, terus jadi penasaran juga mengenai satu experience lah dari dengerin lagunya gitu. Ini sekarang pojok di mana kalau boleh mau ngasih sedikit apa yang gue rasa nih bang, Yes. ketika gue denger si Bersinggah dan Thank you banget nih Raffi nih dengerin. enggak Riset banget nih bersinggah kan. soalnya gini,
kalau teman-teman yang datang ke sini, kan gue juga produce nih. Jadi gue tuh nangkep, oh mixingannya gimana, oh si double si vokalnya seperti apa dan segala macam. Gue mau tahu satu hal nih. Pemilihan multi track vokal itu Bang Dennis apa lu? Bang Dennis ya. Nah, di mana Bang Dennis nyadar bahwa suara Noel tuh cocok double track? Karena gue belum dengar Nocturnes nih. Gitu. Ini gimana Bang? Abang nyadar pertama kali, oh nih kayak cocok nih double layer gitu. Pas jamming malah bro. Hah? Pas jamming awal ketemu dia, gue tahu bahwa dia cocoknya double track suaranya. Langsung di situ. Oke. Foo Fighter, Alexa, begini udah gayanya. Iya. Double track gitu. Oke. Terus backingnya dikit-dikit aja. Iya. Karena dia bukan tipe yang melodinya keriting ya. Ya, dia nggak tipenya itu. Jadi lurus-lurus, jadi harus manis banget. Tapi akhirnya pas kita rekaman dibantuin juga sama Lala sebagai vocal director. Dia bantuin kayak Gugup tuh. ini terlalu berat nih. Malah makin gugup nih. Lu gimana sih? Lu dibantuin Lala, Bang? Oh iya lah. Indonesia Idol, bro. Gua out of nowhere tiba-tiba. Nge. Gugup. Tapi the way lu nyanyiin ref, nah, itu sweet banget kan? Iya. Nah, pas overtune nih Bang, naik satu kan Yes, terakhir kan? yes. Pas naik satu, nih gue nunggu nih. Ini akan lebih manis apa enggak? Ternyata bener, lebih manis. Yes. Gitu. Tapi seporsi ya, porsi. Porsi, iya. Nggak berlebihan. Nggak berlebihan. Gitu. Pas gitu. Makanya pas di bang nggak kritik, oh iya, ini nggak ada isian-isian. Gue nggak seneng ada- loh di sini. nggak Jadi ada- bahasnya musisi banget Keren. Karena gini, Harus juga kan? karena kita di sini senang musik Bang. Yes, yes. Kita ngebahasnya dari segi produksi, dari segi apa segala macam gitu. Maksudnya kalau promosi buat kita yang musik nih, kita udah bikin oke, berjalan sebagaimana semestinya gitu. Apa ngobrol apa segala macam. Tapi kalau ngebahas produksi, Ih seru gini Bang. Gue tuh jarang ketemu tempat di mana gue bisa share apa yang produksi tuh gini loh, mixing itu gini. Dan ternyata kalau teman-teman kesini mendapatkan hal itu dari gue seneng Bang. Yes. Oh jadi bisa tukar pikiran apa segala macam gitu. Nah itu double track tadi, terus satu lagi berarti Bang Dennis juga yang pemilihan sound gitar solonya. Iya. Lu sengaja biar kayak Alexa banget bawa FTV gitu ya? Iya sih. Itu Delaynya yang slapback gitu. iya. Pas gue denger di speaker di studio, tar deh, dia kasih delay nih kayaknya nih belakangnya nih. Oh iya, tapi kalau gue denger si bersinggah ini, Iya. gue jadi expect, oh nantinya akan jadi EP atau album, mungkin mudah-mudahan gitu, amin ya. Amin lah. EP atau album yang kalian tau gak sih ada beberapa lagu ya teman-teman yang nyawanya tuh dari satu lagu ke lagu yang lain tuh kayak lu nggak usah tahu ceritanya lu udah nempel gitu. Yes. Ada benang merahnya. Ada benang merahnya dari sound. Yes. Makanya penasaran sound selanjutnya Sweetholic akan seperti apa. Makanya tadi gue juga penasaran Bang. Ntar dulu nih, sound drum begini, snare begini, gitar begini, nih kalau live bagaimana? Yes. Plus multi tracknya dia kalau dibawain kan berarti harus ada sequencer nih. Ya ditunggu lah. Tetap catatan ya teman-teman ini. Sweetholic kalau manggung, gue mau nonton Bang. Lu bakalan gue hubungin Vi, udah lah. Ayo. Lu paling keren, Gue mau Gue nonton. senang banget dibahas beginian. Karena menurut gue ini bagian dari ruang apresiasi kita sebagai creator ya, bikin musik ya. Jarang gitu. Paling ya sekarang jadi konten-konten breakdown gitu kan. Ini isi tracknya gini. Tapi kalau secara detail ini gue baru rasain sekarang sih. Terima kasih. Thank you man. Karena gue jarang juga ketemu orang, gue tuh seneng orang yang suka produksi. Iya. Dan gue juga ketemu orang yang ngeh sama hal-hal semacam ini gitu. Apalagi maksudnya kalau Noel bilang tadi nggak terlalu paham lah, kosong lah segala macam, enggak. Dengan adanya Nocturnes aja, dengan lu bisa membawakan apa yang Bang Dennis tadi arahin, itu tuh udah ya tadi Bang Dennis Lu bilang, udah spesial man. lu udah spesial gitu. Amin. Dia tuh lempeng banget sih orangnya. Dia Emang begini kan. selempeng ini aslinya gitu. Jadi itu kita kalau abis radio ya, dia pasti punya ruang sendiri tuh. Udah gue diemin aja, udah hilang. Yang penting lu nggak hilang, nyasar aja. Lu pertama Ntar kali ke balik Bandung lagi. ya? Oh, jadi beres nih. Lu cabut sendiri. Cabut ya. Sendirian mulu. Sendirian gitu. Yang penting jangan lupa besok pagi ya. Udah gue itu aja. Oh gitu. Yang cerewet manajer nih Ute. Lu pulang istirahat lu. Gue udah kebayang lagi. Cuma mentalnya udah mental timur. Jadi biasa lah sama cewek-cewek timur kan. Aman-aman lah. Iya. Aman, kamu kata aman deh. Canda.
Oke, tapi ngomongin ini Noel, personal ya. Lu kan pertama kali ke Bandung nih. Apa yang lu tangkap, energi apa sih yang lu dapat ketika lu di Bandung? Lu main kemana sih di sini gitu? Kayaknya Teteh gelis. yang pertama tuh suhu. Suhu. Beda banget sama Kupang soalnya. Kupang lumayan panas kan. Kalau di sini lumayan sejuk kalau untuk gue ya. Terus kedua makanya Makanan Jos ya. Yes. Bu apa tadi pagi Bu? Bu, Oh, Bu Imas. Bu Imas. dia belum ganti, bukan Isma. Sorry, Imas. maaf. Lu tau gak sih jokesnya tuh masuk terus gitu. Isma. Oke, Bu Imas. Terus. Cantik-cantik ya. Asik. Iya dong, harus dong. Lu datang ke sini kan lu pasti mendapatkan scanning. Oh di Bandung begini, di kota lain begini gitu. Musisi gitu. Makanya gue bilang belajar sama sebelah lu. Inspirasi, bro. Inspirasi. Buat lagu baru ya. Betul. Bener. Oke, sekarang satu pertanyaan buat lu. Pulang dari sini lu bawa lagu nggak? Notasi minimal. Ada sih. Iya dong. Ntar ya. Itu ya menarik. Sedap. Musisi banget tuh. Oke. Tadi udah ngebahas mengenai Bang Dennis, udah mengenai Noel sedikit nih. Noel tuh ternyata orangnya selempeng itu gitu ya. Bang Dennis juga menjadi kakak yang baik menjaga Noel. Mau tahu dong satu pendapat deh, satu first impression atau satu kesan kerja sama Dennis Talakua gimana, Bang Dennis ke Noel gimana? Cep. Jenis. Jenius. Kenapa jeniusnya kenapa lu? Nomor sepatu berapa? 41. Bang, main lu keren, Bang. Bisa kali Bang 44, Bang. 44. Ikutan gua biar gak dia doang. Iya, bener. Jeniusnya gimana? Soalnya kan gue juga produce musik sendiri. Aplikasinya juga sama. Terus pas produksi tuh gue perhatiin kan. Iya, nempel banget dia. Agak ganggu sebenarnya cepet banget sih. Di sini mulu gua. Dekat mulu nih anak. Sekalian belajar kan gitu. Oke. Cepet banget nih jenis. Jenius. Keren. Oke, berarti satu kesan terhadap Bang Dennis adalah jenius. Iya, jenius. Bang Dennis ke Noel gimana? Gue basicnya suka banget bekerja sama orang baru dan anak muda ya. Ini anak sebenarnya sama jenius, tapi lebih ke apa ya? Menurut gue dia punya sesuatu yang nggak dipunyain sesuatu sama anak-anak generasi ini. Ya itu gue bilang dia tuh sebenarnya spesial. Okay. Jadi kadang orang ngelihat kayak kita udah bekerja beberapa hari ya bersama. Ada UT sebagai manajer, ada Patrick, ada teman gue juga asisten. Anak ini memang agak unik, jadi kayak nggak selalu nyambung kalau ngobrol apa segala macam. Tapi dia bisa ciptain karya yang bagus. Gitu. Jadi menurut gue selama bahasanya musiknya sama, kayaknya asik-asik aja dan dia spesial menurut gue. Oke. Thank you Bang, nomor sepatu. Gue nggak pakai sepatu. Udah itu jokesnya udah lu ganti. Aduh, kreatif dong. Lu kreatif dikit itu. Ganti. Bang, udah punya kemeja kotak-kotak misalnya atau apa gitu ngomongnya. Terus tiba-tiba dia ulang, udah punya meja kotak. Oh, lu masih kreatif. Masih ambil berarti. Jangan, Bro. Tapi beneran ditunggu banget selanjutnya dari Sweet Holic, ditunggu banget selanjutnya dari Dennis Talakua dan Immanuel juga yang seru-seru dan next plan-nya apa sih kalau boleh tahu? Next plan ada 2 single berikutnya pertengahan tahun ini. Nah sebelum dia balik ke Kupang lagi, jadi gue mau selesaiin single ketiga. Single keduanya udah hampir rangkum lah. Tinggal single ketiga. Biasa gue kalau kerja sama cara kerja gue biasa take vokal dulu malah Vi. Hah? Jadi gue take vokalnya bener, gue bikin guide ya kasar. Ini cara kerja gue sebenarnya. Ini menariknya tuh. Yang penting ada reverse, bridge itu udah ada. Nanti tinggal potong-potong, nanti gue yang atur sendiri musiknya. Oh berarti lu bukan dari demo, lu bikin musik baru lu tempel sama vokal dia? Sebenarnya demonya udah ada ya, Okay. Demonya udah ada. Tapi bagan belum pasti menurut gue. Oke. Tapi semua part harus ada. Verse 2, pre-chorus, ref, bridge, ad-libs, itu harus ada semua. Okay. Nah itu mau taruh di mana aja terserah. Yang penting vokalnya selesai, nanti gue yang atur. Oh lu chop-chop sendiri tuh? Iya, gue chop gitu. Agak DJ ya. Agak DJ ya. Makanya, wah anjir ini kayak kalau ngomongin Dipa Barus kan gitu. Yes. Kalau kita lihat luar negeri, kalau siapa sih yang bikin ini? Diplo kan ya. gitu, dia nggak chop-chop sendiri gitu. Terus habis itu dengan cara Bang Dennis produksi seperti ini gitu, mungkin itu akan efisiensi waktu buat beliau. Buat vokalis. Iya, buat vokalis gitu.
Tapi lu pernah nggak ngebayangin jadi Bang Dennis yang lagi gencam-gencam gitu? Itu dia. Pusing gak sih? Terus kalau baking kan kadang gue banyakin supaya nanti kalau nggak perlu tinggal gue mute gitu. Jadi gue selalu begitu. Oh, lu sih yang udah sedia semua dulu aja ya, Bang? Opsinya banyak gitu udah. Oh, nice. Bisanya gitu gue soalnya. Oke. Lu sepanjang perjalanan karir lu begitu, Bang? Selalu gitu. Karena gue pertama kali produce tuh gue inget penyanyinya juga di luar kota. Jadi kayak itu jadi udah kebiasaan gue. Kendala waktu, efisien ya kan. Udah lu mending lu tag deh. Lu tag yang penting baganya gini. Tempo yang penting ada kan. Iya. Udah aman. Udah yang penting beres. Vokal rapiin, sinyal aman. Udah gas gitu. Wow. Tapi ini bukan house atau bukan DJ ya. Ini produksi musik yes. pop loh, teman-teman. Nice, ini menarik banget. Semuanya tepuk tangan dulu dong buat Sweetholic. Terima kasih Raffi. Terima kasih banyak. Gila, ini menyenangkan. Dapat insight, dapat ya ini terakhir tadi dapat sebuah pola produksi Ya, yang formula baru yang ya not for everybody gitu, mungkin untuk ini, tapi ini mungkin bisa jadi patokan gitu ya kalau misalnya teman-teman punya bekerja dengan musisi atau vokalis dari luar kota atau di luar negeri. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa dipakai ya. prosesnya, karena lebih enak dia take di sini dibanding dia take di sana gitu. Betul. Kan. Lu take di sini, lu beres, lu pulang, ntar kita chop sendiri gitu. Yes. Ya anjir, nice banget sih. Keren. Sukses selalu buat Sweetholic, ditunggu Sukses buat juga. dibuat yang kedua dan ketiga ya. Ya. Tahun ini berarti ya. Tahun inilah, Pi. Kita bereskan. Terus tolong kalau beliau manggung saya mau ya. Saya mau lihat. Oh, langsung. Ayo dong. Mau lihat. Karena Sama cemilan jangan lupa. ntar aku bawain, Bang. Ntar gue bawain, tenang. Tapi ini buat Sweetholic dari Landis Teras dan Chamber Talks. Kita selalu punya oleh-oleh. Silakan buat bekal di jalan. Terima kasih banyak. Ya mudah-mudahan suka dan ya Pasti ditunggu. dong, pasti suka dong. Kamu udah tahu isinya? Iya kan? Gue udah tahu dia mau ngomong gitu. Gue udah tahu Bang Dennis mau ngomong gitu. Ketika dia ngomong, mati nih anak. Dihabis dia anak langsung. Tapi sumpah, ngobrol sama lu, gue juga jadi tahu. Karena gue basicnya dulu sebelum gue mulai ini, introvert gue 95%. Serius loh? Serius. Sebelum gue mulai ini semua, Bang. Introvert gue 95%. Lo tau gak, semenjak gue mulai ini, sekarang introvert gue berapa persen? 62%, turun jauh. Jadi mungkin dengan lu banyak ngobrol sama teman-teman baru, dan lu punya banyak wawasan baru, ini bahaya nih anak. Karakter itu bisa berubah ya, Vi? Ternyata bisa. Gue 95%, Bang. Terus gue tes lagi. Beberapa tahun kemudian setelah gue memulai ini semua, gue bermusik, gue ini, kok turun jadi 68%? Ya ambivert lah. Mungkin ya. Udah ambivert ya. Jadinya jatuhnya kayak bunglon nih, bisa beradaptasi gitu. Tapi awalnya dari yang nggak bisa, lu jangan takut. Gua pertama kali radio visit, gua nggak ngomong apa-apa, dia yang ngomong lebih parah dari lu. Gue mendingan lah berarti. Oh iya, jauh. Itu live. Live. Gua waktu itu di salah satu radio di Bandung, Bang. Cool and Lovely itu. Iya, pertama kali gua tuh. Iya. Oh gitu. Iya, itu iya gitarnya gitu. Oh enggak kok, itu ceritanya gini. Terus banyak dia yang ngomong gitu. Dan gue ingat banget. Dan sekarang gue bersahabat baik sama penyiarnya gitu. Tapi pada saat itu, nah itu perjalanan. Lu ditemanin sama orang yang tepat, mudah-mudahan gitu. Amin. Jadi tahu nggak isinya? Sepatu. Oke teman-teman, segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa dengerin Bersinggah di semua streaming platform memang ya. Terima kasih banyak. Thank you. Di YouTube juga udah ada ya? YouTube ya, YouTube musik sih. YouTube musik. Belum. Bentar, ini penasaran, bakal ada MV-nya nggak? Karena di Bandung nih kayaknya gue pengen bikin deh. Nah, Ini kan skena-skena di gedung sate kan, Yoi. sama anak skena. sumpah udah tahu banget kamu tuh bakal begitu reaksinya. Di pelipis mata gue tuh udah ngeliat kamu tuh gini. Gedung sate sih. Skena tuh bukan gedung sate gitu. Tapi lucu. Ya, nice Ditunggu. style ya. Kalau ada MV-nya ditunggu juga. Bisa cek juga sosial media di Sweetholic _ betul? Ya, Ya, betul. Sweetholic _ cek juga. TikToknya juga sama Sweetholic. Masing-masing di Instagramnya di mana kalau boleh tahu? Gua Denis Talakwa. Gue Nocturnes. Nah kan Gen Z tuh. Nulisnya gimana? Nulisnya gimana? Spelling. NCTRNSS _ Iya. Oke. Sama ada belakangnya Apa tuh? CK, Cayang Kamu. Pokoknya check out semua karya-karya Sweetholic yang akan datang juga nantinya. Kita tungguin semuanya dan pokoknya stay safe sekalian semua, sehat-sehat. See you guys on the next episode. Peace.